Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmainun dengan NIM 18472400029. Di video kali ini saya akan menjelaskan review pertemuan ketiga, keempat, dan kelima. Nah, yang pertama yaitu konsep dasar asesmen pembelajaran. Bagian tes. Nah, tes adalah suatu prosedur untuk mendapatkan perilaku seseorang yang dievaluasi menggunakan prosedur standar. Dengan kata lain, tes ialah dapat mengukur yang memiliki standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas serta bisa betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Nah, adapun fungsi tes secara umum. Yang pertama yaitu sebagai alat asesmen terhadap peserta didik, yakni untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar yang diperoleh peserta didik dalam pokok bahasan tertentu dalam waktu tertentu. Nah, dan yang kedua, sebagai alat asesmen keberhasilan program pembelajaran, yakni untuk mengetahui seberapa banyak program yang telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya dalam periode tertentu. Adapun di dalam pengukuran yang dimaksud untuk memperoleh informasi yang sesuai dan akurat tentang sesuatu yang diukur. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Nah, di dalam asesmen secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk upaya yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan serta peserta didik, baik yang menyangkut kurikulum, program pembelajaran, iklim sekolah maupun kebijakan sekolah. Nah, di dalam evaluasi, di bagian evaluasi yaitu evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk menentukan mana dari dua atau lebih alternatif yang diinginkan. Nah, dari penjelasan keterkaitan evaluasi, asesmen, dan pengukuran, yaitu jika melakukan asesmen secara diawali dengan menyusun tes atau non-tes sebagai instrumen untuk mengukur tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau pengukuran. Nah, hasil pengukuran berupa angka bersifat kuantitatif, baru akan bermakna jika dibandingkan kriteria tertentu atau asesmen. Nah, hasil diperoleh dijadikan sebagai landasan bagaimana keputusan dalam pembelajaran atau evaluasi. Nah, untuk pertemuan keempat, tingkatan kesukaran daya benda dan efektivitas pengecoh. Yang pertama yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran adalah derajat kesukaran atau taraf kesukaran butir dalam suatu tes bagi peserta didik yang dan dinyatakan dengan P atau proporsi. Nah, tingkat kesukaran adalah seberapa sukar suatu butir dijawab oleh peserta tes atau responden. Yang kedua yaitu daya benda. Nah, daya benda atau butir tes adalah kemampuan butir tes untuk mengetahui seberapa besar suatu butir tes dapat membedakan antara peserta tes yang
berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Mengetahui daya benda sangat penting bagi penyusunan butir tes karena ada anggapan bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam kemampuan sehingga butir tes yang dibuat juga harus dapat memberikan gambaran adanya perbedaan. Nah, selanjutnya yaitu analisis pengecoh. Analisis pengecoh atau distraktor tujuannya adalah mengetahui kemampuan responden. Nah, mengetahui kemampuan responden yang sebenarnya dengan jalan memberikan pilihan alternatif yang memungkinkan untuk dipilih, terutama bagi responden yang tidak memahami butir tes tersebut. Nah, butir tes yang membentuk pilihan ganda hanya ada satu pilihan jawaban yang benar dan pilihan jawaban lainnya digunakan untuk mengecoh. Tujuan yang dilakukan analisis pengecoh atau distraktor pada tes pilihan ganda adalah mengetahui apakah semua pilihan jawaban telah dipilih oleh peserta tes. Jika terdapat pengecoh yang tidak dipilih oleh peserta didik, maka pengecoh tersebut tidak efektif atau keberadaan pengecoh tidak ada fungsinya. Nah, suatu pilihan jawaban atau pengecoh dapat dikatakan berfungsi apabila yang pertama yaitu pengecoh sekurang-kurangnya dipilih oleh 50% peserta tes, dan yang kedua pengecoh lebih banyak dipilih oleh sekelompok peserta didik yang belum mengalami materi yang diuji. Selanjutnya pada pertemuan kelima. Nah, pada pertemuan kelima menjelaskan validitas dan reliabilitas. Nah, validitas merupakan dukungan bukti dan teori terhadap penafsiran skor tes sesuai dengan tujuan penggunaan tes. Nah, oleh karena itu, validitas merupakan fundament paling dasar dalam mengembangkan dan mengevaluasi suatu tes. Proses validitas meliputi pengumpulan bukti-bukti untuk menunjukkan dasar saintifik penafsiran skor seperti yang direncanakan. Nah, istilah validitas banyak dipakai antara lain dalam penelitian, yaitu validitas tes eksperimen, validitas pengukuran, dan validitas butir. Oleh karena itu, perlu hati-hati mempergunakan istilah validitas yang memungkinkan terjadi perbedaan dan istilah tersebut. Nah, adapun reliabilitas. Nah, kemampuan alat ukur memberikan hasil yang konsisten dan stabil bila dilakukan pengukuran yang berulang dalam waktu berbeda pada objek yang sama. Nah, secara umum ada 4 cara yang sering dilakukan untuk mengetahui indeks reliabilitas instrumen, yaitu metode tes ulang, metode belah dua, dan metode paralel, dan metode Kuder-Richardson. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.